Dia sudah bilang dia bercanda ya, saya kan sama dengan mama saya, artinya muka sama katanya dia, terus dia punya sifat itu, jadi orang bilang, dia bilang itu plak ya, plak itu ya sama lah, duplikat mamanya. Itu disampaikan kepada ibu yang melakukan pengawasan dan perlindungan dan yang menjaga Laura selama. Kalimat-kalimat yang menyebut mama ini kan yang memang itu seharusnya, dan itu adalah Laura. Makanya saya berharap semakin hari Laura ini kembali menjadi Lauranya Nikita Mirzani. Laura baik sekali keadaannya, karena mungkin sudah vibe-nya sudah berbeda ya, sudah tidak di lingkaran setan ya kan. Jadi sekarang dia sudah bisa mengontrol emosi. Nama Laura Mezani Naseru Asri, putri selebritis papan atas Nikita Mirzani, seakan tidak ada habisnya menjadi perbincangan masyarakat saat ini. Mengingat kondisinya yang dikabarkan mulai membaik belakangan ini. Ketika ditemui secara langsung oleh tim Cumi Cumi, Fahmi Bahmid pun menceritakan hal baru yang begitu mengharukan. Dan bukan itu saja, Fahmi pun menceritakan jika Laura kini mengakui dengan bangga bahwa dirinya dan Nikita Mirzani memiliki kemiripan layaknya pinang dibelah dua, dari segi fisik maupun sikap dan perilaku. Lantas mungkinkah membaiknya kondisi Laura saat ini akan mendorongnya untuk membongkar semua yang ia alami secara menyeluruh? Kalau dia kondisinya alhamdulillah baik-baik aja, semakin baik. Perkembangan terakhir waktu saya sama Nikita ada datang, saya bertemu dengan ibu yang selama ini menjaga, melindungi, mengawasi. Nikita berbicara langsung, bertemu. Nah, di situ disebutkan, dia sudah bilang dia bercanda ya. Saya kan sama dengan mama saya, artinya muka sama katanya dia, terus dia punya sifat itu, jadi orang bilang, dia bilang itu plak ya, plak itu ya sama lah, duplikat mamanya. Itu disampaikan kepada ibu yang melakukan pengawasan dan perlindungan dan yang menjaga Laura selama. Laura sendiri. Oh, saya ini kan sama dengan mama saya, kan saya duplikat. Itu bahasanya. Artinya kalimat-kalimat yang menyebut mama ini kan yang memang itu seharusnya, dan itu adalah Laura. Makanya saya berharap semakin hari Laura ini kembali menjadi Lauranya Nikita Mirzani. Laura baik sekali keadaannya, karena mungkin sudah vibe-nya sudah berbeda ya, sudah tidak di lingkaran setan ya kan. Jadi sekarang dia sudah bisa mengontrol emosi, sudah bisa diajak bicara dengan baik, sudah sangat amat tenang. Mudah-mudahan nanti dari mulutnya Laura sendiri yang akan bercerita, mungkin nggak di sini, nanti saat mau masuk ke pengadilan. Sejak kejadian sampai hari ini membawa Nikita bertemu belum. Tapi kalau berkomunikasi, mengetahui dari jam per jam, mungkin dari sekian jam, Nikita tahu semua. Perkembangannya dia tahu. Artinya Niki punya akses untuk menanyakan anakku bagaimana, dan itu bukan hanya 1 jam, mungkin 2 jam sekali, sekian jam sekali. Ya namanya ibu ya. Namanya ibu pasti akan bertanya tentang keberadaan anaknya, apalagi ini dalam proses hukum anaknya. Jadi itu yang dilakukan. Tapi sementara untuk bertemu, saya belum pernah membawa Niki ke salah satu tempat di mana dia bertemu. Tapi kalau dia bertanya keberadaannya ada di mana, terus apa yang dilakukan dan keperluannya apa, itu selalu tiap hari. Ya insya Allah lihat aja nanti ke depannya. Untuk ngejaga memang ini caranya, nggak ada cara lain gitu. Makanya ini yang dilakuin supaya nantinya mudah-mudahan tidak ada lagi kejadian seperti ini. Karena kan banyak banget nih di Indonesia khususnya anak-anak masih kecil yang harusnya belajar jadinya aneh-aneh gitu kan. Jadi kalau masih teenager, masih tinggal di rumah orang tua ya, kalau masih muda ya, kalau masih sekolah belajar ya belajar gitu, jangan yang lain-lain.
Membaiknya kondisi serta menghangatnya sikap Laura tentu menghadirkan nafas lega bagi Nikita Mirzani serta keluarga. Namun sayang, perjuangan mereka harus kembali menemui aral terjal. Pasalnya, belum lama ini Edwin selaku kakak dari Nikita Mirzani sekaligus paman dari Laura mencurigai adanya gerak-gerik pihak eksternal yang diduga tengah mencari-cari tahu keberadaan rumah aman Laura. Tak ingin berpangku tangan begitu saja, Edwin sontak menyambangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk mengajukan permohonan agar dapat bertemu dengan Laura di rumah aman itu. Lantas seperti apa keluh kesah kecurigaan Edwin terkait hal ini? Serta benarkah pula gerak-gerik mencurigakan itu telah dilaporkan oleh Fahmi Bahmid ke pihak berwajib? Saya sudah menyampaikan ke penyidik ya bahwa ada kekhawatiran, saya juga khawatir, Edwin juga khawatir, Nikita. Ya mereka jamin insya Allah aman, tidak ada yang tahu karena memang tidak diberitahu ada di mana. Saya pun tidak tahu ada di mana, tapi kami bisa berkomunikasi. Keberadaannya tidak tahu. Tapi bisa berkomunikasi melalui ibu yang menjadi penanggung jawab untuk melakukan perlindungan, pengawasan terhadap Laura. Seperti itu. Nggak begitu, nggak dari pihak luar pun terutama. Saya dari keluarga aja mengikuti prosedur, ini apalagi dari pihak luar, seperti itu. Sebenarnya diizinkan, cuma nanti harus dibuatkan jadwal dulu. Jadi nggak bisa semerta-merta saya mau ketemu, saya datang langsung ketemu. Saya juga nunggu jadwal dari pihak kepolisian bahwa Laura kan memang bukan kita yang sembunyikan, bukan kita yang ngumpetin dia ada di mana, bukan kita lagi coba-coba mempengaruhi pikirannya, bukan. Laura ini berada di bawah perlindungan pihak kepolisian, terutama dia dalam hal ini adalah PPA. Harusnya kalau dia di safe house, kita tahu siapa sekarang yang berada di safe house itu, Mas. Harus ada perwakilan KPAI, sampaikan dong, ya kan? Yang kedua penyidik, kalau memang ada penyidik. Yang ketiga lembaga independen. Misalnya yang kita lihat salah satunya lembaga perlindungan anak atau Kementerian PPA, Pemberdayaan Perlindungan Anak. Harus ada komplit. Ini kita tidak tahu ada di safe house. Ada di safe house. Dia baik-baik aja. Tadi kami kirim, itu yang membuat kami khawatir. Kami akan minta Lembaga Perlindungan Anak, KPAI dan Kementerian PPA untuk dibuka akses apa sebenarnya yang terjadi di dalam. Jangan-jangan nanti safe house itu adalah bentuk dari upaya untuk mempengaruhi Loli mengorbankan klien kami. Tapi Bang, Dan sebagai warga negara kita nggak boleh membiarkan itu terjadi. Kalau anak itu sudah kita tahu dia berontak, ada masalah, dan yang tahu itu adalah Fadel, Pak Martin, Bintang, Pak Bajide, dalam hal ini Pak Umar dengan Pak Titin dengan pengacara sebelumnya yang sekarang bergabung dengan kami, yaitu Saudara Bangkit. Jadi kami nggak mungkin membiarkan itu. Masa iya ada di depan Anda ada kejadian atas nama anak di bawah umur, orang tuanya diduga menelantarkan, nggak diterima, dia kesulitan sudah datang 5 kali, terus lu sekarang bilang itu anak gua, tanggung jawab gua. Lah, nggak bisa begitu. Yang gua tahu lu kemana aja. Tatkala seseorang selalu mencari keberadaan saksi korban yang memegang saksi kunci, kita harus selamatkan. Dan itu bukan hanya karena persoalan ini. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, ya, LPSK itu juga punya hak untuk melakukan hal-hal yang terkait dengan saksi yang sekaligus menjadi korban. Ya, karena apa? Apalagi ini terkait anak yang belum dewasa secara hukum. Ini kan Laura kan baru 17 tahun. Jadi menurut Undang-Undang Perlindungan Anak belum dewasa. Jadi karena dia belum dewasa berarti tunduk pada Undang-Undang Perlindungan Anak, tunduk kepada Undang-Undang Peradilan Anak. Maka sesuai dengan aturan yang ada kewenangan dari lembaga untuk melakukan perlindungan, pemantauan dan mengawasi keberadaannya seperti apa. Keberadaan Laura saat ini memang masih menjadi sebuah pertanyaan bagi banyak orang. Namun, hasil visumnya pun tak kalah dinantikan. Bagaimana tidak,
Hasil visum Raga Laura disebut-sebut merupakan sebuah kunci dari nasib hukum yang menanti Fadel Bachide. Pasalnya, hasil visum tersebut memanglah berkaitan langsung dengan 3 laporan Nikita Mirzani, yakni terkait perlindungan anak dan kesehatan. Terlebih lagi, Fadel yang sebelumnya digadang-gadang akan langsung diringkus pada pemeriksaan perdana, nyatanya masih bisa tersenyum lebar dan pulang ke rumah tanpa ditetapkan sebagai tersangka. Pihaknya pun kini seolah berada di atas angin, menantikan pemeriksaan berikutnya serta hasil visum. Lantas, mungkinkah hingga detik ini Fadel masih berkeyakinan jika dirinya tidak bersalah? Jadi di sini gue bakal ngasih tahu ke kalian kalau yang fitnah itu akan gue bantahkan nanti ke depannya. Gue bakal kasih tahu ke kalian lagi kalau kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri. Jangan merasa kalian semua yang di sana merasa hebat kalau di atas masih ada Tuhan. Dan kalau memang terbukti ada hamil dan aborsi, gue yang akan masuk ke dalam penjara itu sendiri. Insya Allah. Walaupun gue dilihat kalian gue nggak bener, memang di frame, di branding gue nggak bener, memang nggak apa-apa. Insya Allah gue bakal buktiin ke kalian kalau gue bakal nunjukin kebenaran ke kalian. Hasil visum memang sudah keluar, tapi kan ada proses administrasi yang harus dilalui karena itu kan melibatkan beberapa dokter, ya kan. Nah, hasilnya kita tunggu saja. Ya, biasanya sih dalam proses kejahatan seperti ini, visum itu yang sangat menentukan. Nah, kita tunggu visumnya seperti apa. Jadi kalau visum sudah diterima dan setelah dibaca resum daripada visum itu membuktikan dugaan tindak pidananya itu ada, berarti ada peristiwa pidana, insya Allah segera naik kepada penyidikan. Kalau penyidikan berarti kan tinggal dicari siapa yang harus bertanggung jawab atas adanya peristiwa pidana tersebut. Tapi ada kabar mengembirakan. Hasil labnya Laura, alhamdulillah sudah lengkap. Dan harusnya hari ini atau paling lambat besok sudah diserahkan ke pihak kepolisian. Jadi dari penyidik ya mengambil hasil lab yang sudah selesai, kemudian diantar kembali ke rumah sakit RSCM untuk dijadikan satu dengan hasil visum ya yang nanti diobservasi kemudian menjadi kesimpulan. Itu yang dilakukan oleh penyidik. Setelah selesai dari observasi kemudian kesimpulan nanti diserahkan ke penyidik. Mudah-mudahan dalam minggu ini ya, ini tidak mungkin, ini hari Jumat, minggu depan mungkin. Tidak mungkin karena kan hari libur ya, Jumat, Sabtu sudah libur, Senin ya. Mudah-mudahan Senin, Selasa, Rabu lah kita lihat seperti apa. Yang jelas visum itu udah keluar, jadi visum itu terkait dengan laporan. Untuk mengetahui seseorang apakah ada terjadi sesuatu pada tubuhnya, itu saja. Yang saya bisa kasih garis. Dalam atau isi dari visum nanti dibuka di pengadilan. Ya, itu memang ketentuannya demikian. Saya ingin sampaikan kepada adik saya AKP Nurma sebagai PL atau pelaksana dari Humas Polres Metro Jakarta. Saya banyak dihubungi wartawan, banyak dihubungi lewat Instagram, baik dihubungi lewat chat WA dan para pengacara yang mengatakan kok adik saya Nurma sepertinya mendahului proses penyelidikan sedang berlangsung. Kok bisa-bisanya hasil dari lab, hasil dari visum atau apapun nantinya akan dibuka di pengadilan. Ini mendahului adik. Karena ini proses mendeklarifikasi. Bagaimana kalau kasus ini tidak dapat diproses
pada tahap penyelidikan menjadi naik sidik, bahkan tersangka kalau itu tidak kuat, artinya hasil itu tidak dapat dibuka dan tidak perlu untuk dibuka di pengadilan. Nah itu penting, jadi jangan mendahului. Saya berharap adik saya Nurma tolong ya jangan mengulangi. Apalagi keterangan itu kadang-kadang berbeda dengan keterangan Kadif Humas Polda Metro Jaya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.